Kamu tuh kok kerjaannya nonton aja sih? Suruh belajar nggak mau, suruh main di luar nggak mau sampai kayak gimana sih papa sama mama ngebilanginnya? Misalnya. Scrolling, aduh bosen nih, nggak tidur-tidur anaknya, terus saya scrolling. Nah, gimana nih Bu? Biar saya tetap waras, tapi juga saya bisa membatasi ruang tadi itu Bu. Kayak kita perlu tahu dulu apa sih yang paling bahasa cinta anak-anak saya tuh apa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai good people, apa kabar? Pasti masih semangat dong pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap produktif, dan tentunya menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Bina Pertiwi, trust us, we are great. Saya Sasa, senang banget nih kita ketemu di acara Pujasera dengan tema Being Digital Ready Parents. Pujasera ini merupakan salah satu dari tema bulanan kita, yaitu di bulan Juli, Happy Life, Happy Family. Nah, hari ini spesial banget nih, karena yang hadir bukan hanya karyawan saja, tapi juga pasangannya nih. Yang seperti kita pahami kan, pola asuh itu bukan cuma tanggung jawab dari ayahnya atau ibunya, tapi adalah tanggung jawab bersama. Mendidik anak di era digital ini memang lebih sulit ya dibandingkan di zaman dahulu. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi yang sangat pesat, sehingga berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi sebenarnya gimana sih cara dan pendekatan yang terbaik nih dalam pola asuh di era digital? Nah, maka dari itu saya happy banget nih, karena kita akan berdiskusi dengan narasumber yang keren banget, yaitu Ibu Prita Tias Mangestuti. Ibu Tias Mangestuti MPSI Psikolog, yaitu psikolog dari Psikolog Klinis dan Keluarga, co-founder dari Sekolah Bumi Nusantara Montessori, dan co-founder dari Good Enough Parents. Kita langsung sapa saja ya Bu Pritanya, kayaknya udah pada nggak sabar nih Great People. Selamat siang Bu Prita. Halo, selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Bu Sasa. Siang Bu, apa kabar Bu hari ini Bu? Puji Tuhan baik, Bapak Ibu semua apa kabar kondisinya? Ini kebanyakan Bu Sasa good people ya tadi ya panggilannya ya. Betul Bu. Ini Bu. Kebanyakan WFO atau WFH nih Bapak Ibu semua nih. Kalau sekarang kondisinya kita udah WFO sih Bu, mayoritas sudah WFO lagi. Mayoritas sudah WFO ya, oke ya. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng gitu ya selama mungkin 2 jam ke depan sampai jam 4 gitu ya Bu Sasa ya. Betul Bu. Terima kasih Bu sudah hadir bersama kami. Jadi banyak banget nih Bu kegelisahan saya dan orang tua masa kini nih Bu, atau mungkin juga ada para calon orang tua nih. Gimana sih caranya jadi being digital ready parents gitu Bu. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, Great People juga udah penasaran banget nih Bu, mau mendengar langsung dari pakarnya. Jadi untuk Ibu Prita, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sasa, terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Mungkin sebelum mulai, saya mau memperkenalkan diri dulu. Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan Prita, Mbak Prita boleh, Bu Prita boleh gitu ya. Saya sebetulnya adalah seorang ibu, seorang orang tua yang masih juga belajar untuk gimana sih mendidik generasi alpha, apalagi yang hari ini yang mau kita bicarakan digital parents kaitannya dengan penggunaan screen time, penggunaan gadget. Jadi kira-kira tantangan saya juga sebagai orang tua, makan minta screen time mungkin ya. Screen time-nya kelamaan atau ini selalu nempel sama gawai setiap ada kesempatan. Dan adakah di antara Bapak Ibu yang merasa gimana sih caranya gitu ya supaya kita nggak perlu berantem sama anak, tapi anak tetap bisa membatasi dirinya dan menjadi digital parents tuh apa saja yang perlu kita lakukan. Nah sekali lagi Bapak Ibu, saya coba menyusun materinya, kami dari Good Enough Parents mencoba menyusun materinya, tetapi dalam prakteknya saya sendiri sebagai orang tua juga berjalan pelan-pelan gitu ya, jadi belum sempurna, baru good enough aja nih gitu. Saya mau sampaikan dulu ada satu riset Bapak Ibu,
berikutnya. Ada satu riset yang disampaikan, nah ini dari Komisi Perlindungan Anak ya. 70% orang tua memberikan gadget saat pandemi. Adakah di antara Bapak Ibu yang merasa selama pandemi dari 2020 ini penggunaan gadget anak-anak atau gawainya anak-anak ini meningkat durasinya? Saya salah satunya ngaku. Ada mungkin Bapak Ibu yang lain yang merasa sejak pandemi ya, selain urusan sekolah ya Bapak Ibu, kalau urusan sekolah ya sudah nggak ada pilihan, memang kita 2 tahun kemarin switch ke PJJ ya, online. Tapi adakah Bapak Ibu yang merasa penggunaan screen time-nya anak-anak, gamesnya anak-anak ini naik? Lalu ada berdasarkan riset lain dari Kemenpa, ada 70% orang tua yang belum memahami pengasuhan, dan ini menjadi tantangan yang semakin sulit ketika pandemi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengatakan, oke, terus gimana dong Mbak Prita supaya kita tuh paham anak-anak kita nih sebenarnya dalemannya tuh gimana sih? Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita melihat dulu cara kerja otak anak itu bagaimana. Karena seperti yang kita tahu, perilaku yang mereka tunjukkan ke kita, mereka nangis, tantrum kalau gadgetnya diambil. Mungkin kalau Bapak Ibu yang putra-putrinya sudah usia pra-remaja ya, 9-11 tahun, jadi mengurung diri di kamar, jadi menolak berbicara dengan kita gitu ya. Sebetulnya bagaimana cara kerja otak mereka gitu ya, sehingga kok begitu sih perilakunya gitu ya. Perasaan dulu kita sebagai anak juga nggak gitu-gitu banget, mungkin ada yang berpikir begitu. Nah Bapak Ibu, bagian otak manusia ya, bukan hanya anak sebetulnya, itu kalau secara mudahnya terdiri dari 3 bagian. Tuh. Bagian yang pertama, tangga yang paling bawah ini dinamakan primitive brain. Primitive brain ini yang berkembang duluan di manusia, gitu ya, yang berkembang paling pertama. Nah, primitive brain ini fungsinya adalah memberikan respon secara cepat terhadap apa yang dihadapi oleh manusia. Jadi misalnya ketika anak lagi asik main gawai, terus kita bilang, oke, waktunya udah habis ya Mas, Dek gitu ya, Ibu pinjam dulu, Bapak pinjam dulu ya gadgetnya. Terus mereka langsung menangis saat itu juga, langsung jerit-jerit misalnya. Nah, jerit-jeritnya itu datang dari primitive brain-nya yang merespon. Dia tidak berpikir sebelum bertindak. Pokoknya aku kesel, aku marah ya aku nangis gitu ya. Atau mungkin ada pernah satu klien yang mengatakan langsung dibanting Mbak Prita sama remote TV itu langsung dibanting gitu ya. Nah itu karena primitive brain-nya yang bekerja gitu. Lalu yang lantai 2-nya ya ada limbic brain. Nah, atau midbrain ya, lantai tengah-tengah. Nah, lantai 2 anak ini ya atau manusia ini sebetulnya yang berfungsi atau dia itu sangat perlu aku ingin dipahami gitu ya, aku ingin merasakan aman gitu. Nah, baru kalau anak bisa merasakan itu, dia bisa merespon dengan otak di lantai yang ketiga yang namanya cortical brain. Cortical brain ini yang dia bisa mikir, oh iya ya, nggak bagus ya kalau aku nonton lama-lama. Oh iya ya, online games ini pengaruhnya banyak yang nggak bagus ya buat aku gitu. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu mikir, udah saya jelasin berkali-kali Mbak Prita, nanti matanya sakit, nanti ini gitu ya, tapi nggak paham-paham. Nah, kadang-kadang ini yang membuat kita frustasi. Salah satu penyebabnya, Bapak Ibu, ternyata otak yang lantai 3 ini, yang cortical brain, itu baru berkembang sempurna di usia 24 tahun. Makanya kenapa usia dewasa itu masuk di usia itu ya, 23-24 tahun. Artinya apa? Pada saat anak-anak kita, misalnya Bapak Ibu yang putra-putrinya di bawah 6 tahun, otak yang ketiga ini, yang cortical brain ini, itu ibaratnya masih dalam tahap pembangunan. Itu dia kenapa anak itu kalau hari ini dikasih tahu, besoknya lupa lagi. Hari ini dikasih tahu, besoknya lupa lagi. Kita ajak mikir sebab akibat itu agak susah gitu ya, karena memang otak yang thinking brain yang lantai 3 itu belum berkembang sempurna. Nah, sehingga apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu dan saya juga sebagai orang tua adalah memahami bahwa oke, kalau anakku nangis, kalau anakku ngeyel, ini berarti primitive brain-nya yang sedang bekerja.
tugasku sebagai orang tua adalah membantu dia naik ke lantai 2-nya, ke limbic brain. Dengan cara apa? Menunjukkan bahwa kita memahami apa yang dia rasakan, gitu ya. Oke, jadi paling tidak Bapak Ibu, dengan kita memahami cara kerja otak anak, bisa membuat kita lebih gitu ya, atur nafas gitu pada saat mereka merespon dengan spontan, dan kita nggak habis pikir, kok bisa sih anak kayak gini? Oh ya, ternyata memang yang dia punya baru otak lantai 1, lantai 2-nya ini baru berkembang, lantai 3 masih pembangunan gitu. Kalau misalnya saya tanya ke Bapak Ibu, apa sih yang paling dikhawatirkan ya? Aku tuh misalnya gini, aku tuh paling takut kalau anakku remaja nanti bohong sama aku misalnya. Nah, saya ingin sharing kepada Bapak Ibu, sebenarnya apa yang dialami anak-anak kita sesuai tahapan usianya, gitu ya, dan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Yang paling mereka butuhkan adalah aku merasa lingkungan sekitarku ini, dunia ini adalah tempat yang aman buat aku. Karena dulu ketika aku di dalam kandungan ibuku, aku tidak merasakan panas, lapar gitu ya, semuanya tercukupi, semuanya sudah diberikan, didesain gitu ya, dengan aku tercukupi, sehingga aku merasakan kenyamanan. Begitu aku lahir ke dunia, ternyata ada rasa lapar, ternyata ada rasa diapersku basah, ternyata ada rasa aku pengen digendong, aku ngantuk tapi tidak bisa tidur, sehingga aku sangat perlu merasa bahwa orang tuaku, pengasuhku, pendampingku ini tahu apa yang aku mau dan segera memenuhi kebutuhanku. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar, kalau anak kecil atau bayi menangis, jangan dibiarkan gitu ya, tapi segeralah langsung digendong supaya mereka menimbulkan trust ini tadi. Mereka percaya pada lingkungan di sekitarnya. Lalu ketika naik lagi usianya, anak 18 bulan sampai usia 3 tahun. Ada di antara Bapak Ibu yang putra-putrinya usia ini ya, 2 tahunan, 3 tahunan, terus apa-apa pengen sendiri gitu. Aku maunya pakai baju sendiri, aku maunya pakai sikat gigi sendiri, tapi jadinya lama. Ada ya Bapak atau Ibu Habibah, betul ya? Ya. Nah, pada saat itu apa yang Bapak Ibu rasakan nih gitu ya? Mungkin saya dulu waktu anak saya masih umur segini, aduh ini udah mau berangkat kerja, dia maunya oh Bu Cindy juga ya, ya terima kasih. Udah mau berangkat kerja, anak maunya apa-apa sendiri, bikin lama, bikin kotor, bikin berantakan mungkin gitu ya. Nah tapi ternyata menurut Erik Erikson ini, di usia ini anak itu sangat perlu dipercaya. Karena dia melihat, oh ibu, mama, atau bapak pakai sepatu caranya gitu ya, aku bisa kok, aku bisa sendiri gitu ya. Sehingga dia ingin dianggap aku bisa melakukan sendiri. Jadi apa yang paling dia perlukan di usia ini? Kesempatan untuk dia bisa melakukan sendiri. Jadi dia mengembangkan yang namanya autonomi. Oke, aku punya kendali atas diriku, gitu ya. Kalau itu jarang kita berikan, gitu ya. Bisa berkembang ke arah shame and doubt. Dia merasa ragu pada dirinya, dia merasa malu, gitu ya. Nah, lalu kita lanjut lagi. Di usia 3-5 tahun. Oh ya, mungkin saya hubungkan sedikit dengan gawai atau gadget Bapak Ibu ya. Makanya di usia 2-3 tahunan itu kadang-kadang anak pengen nonton, pengen main gadget karena lihat kita. Jadi dia merasa aku bisa kok pencet-pencet laptopnya mama atau papa, sama kayak mama sama papa tuh aku bisa gitu ya. Oke, lanjut ke usia 3-5 tahun. Di usia ini biasanya yang anak-anak butuhkan gitu ya. Oke, kita mungkin langsung lanjut aja Bu Beta ke slide yang poin-poin penjelasannya yang setelah ini. Nah, ini usia 3-5 tahun. Nah, yang mereka yang perlu kita kembangkan di usia ini adalah mereka bisa mengembangkan inisiatif gitu ya, inisiatif untuk merencanakan sesuatu, untuk mengeksplor sesuatu gitu. Caranya gimana gitu? Kita kasih kesempatan mereka untuk mereka main, untuk mereka berimajinasi, untuk mereka mengeksplor. Ada nggak sih Bapak Ibu yang di usia ini anak-anaknya itu susah diatur? Di 3-5 tahun susah diatur. Disuruh dengan cara A, dia melakukan dengan cara B.
Kalau kita bilang hati-hati nanti kamu kalau ini kepleset loh, nggak apa-apa, biarin, aku mau kok kepleset, nggak apa-apa, sakit gitu ya. Dari Bu Habibah, mainan sabun mandi bedak sampai habis ya, sulit diatur gitu ya, kayak semaunya sendiri biasanya. Nah, sebetulnya ya gitu ya, tapi sebetulnya di usia ini mereka sedang mengembangkan inisiatifnya. Mereka tuh kayak banyak banget ide, mereka pengen mengeluarkan idenya, tetapi kita tetap perlu berikan batasan. Misalnya, oke, kalau kamu mau main sabun, hanya sabun yang ini yang boleh digunakan. Misalnya sudah dicampur air, misalnya gitu ya. Dan disinilah sebenarnya mereka itu kayak suka bilang no, nggak mau gitu ya. Pokoknya aku nggak mau gitu. Ada mungkin putra-putrinya yang suka begitu, karena mereka merasa aku berhak mengatur diriku sendiri. Nggak boleh ada orang yang ngatur aku. Nah, oleh karena itu bukan berarti kita nurutin mereka, tapi kita ajak mereka untuk merencanakan aktivitasnya, termasuk kaitannya dengan gawai. Oke, kamu mau nontonnya sehari berapa lama? Coba kita cari tahu. Berapa lama sebenarnya anak umur 4 tahun seperti kamu boleh menonton? Oh, ternyata 60 menit. Oke, 60 menit kamu mau tonton di waktu kapan aja. Jadi bukan kita yang menentukan searah, kamu hanya boleh nonton segini, kamu nontonnya hanya boleh pada saat ini, tapi kita ajak mereka ngobrol bersama-sama. Kita hindari atau kita minimalisir gitu ya, kritik yang berlebihan pada saat anak gagal gitu. Misalnya saya ambil contoh ya, kamu tuh kok kerjaannya nonton aja sih, suruh belajar nggak mau, suruh main di luar nggak mau gitu ya. Maunya nonton terus, mau sampai kayak gimana sih papa sama mama ngebilanginnya, misalnya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita berkata seperti itu, apa yang akan anak-anak pikirkan dan rasakan ya Bapak Ibu? Kalau kita menempatkan diri kita sebagai anak-anak gitu ya, oke, mungkin mereka merasa takut, ngambek, jadi nggak pede, merasa tidak dapat dukungan, merasa tertekan, ya Bapak Ibu. Kurang lebih itu yang akan mereka rasakan, meskipun di masing-masing anak tidak akan sama ya dampaknya gitu. Nah, nanti cara bicaranya bagaimana kita pelajari kemudian gitu ya. Lalu berikutnya di tahapan usia 6-13 tahun, di 6-13 tahun ini anak-anak mengembangkan yang namanya industri dan inferiority. Katanya kayaknya dulu ABG tuh mulai di SMP-an ya, tapi kok ini anakku gampang banget ya kena pengaruh teman gitu ya. Jadi di usia ini pengaruh lingkungan sosial itu cukup besar gitu ya. Yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu, anak-anak ini percaya bahwa Bapak Ibuku akan mencintai aku apapun kesalahanku. Mencintai itu bukan berarti tidak membenarkan atau tidak mendidik atau nggak ngasih tahu benarnya gimana gitu ya. Tetapi mereka mencintai aku unconditional. Sehingga kalau aku buat salah nih, misalnya udah nggak boleh nonton, curi-curi nonton misalnya. Aku tuh bisa dengan terbuka ngomong ke mereka. Atau aku izinnya main ke lapangan sama teman-teman, ternyata aku nyangkut di rumah temenku terus aku main games di situ. Aku tuh bisa terbuka apa adanya, ngomong ke mereka pengenku apa, supaya aku bisa dibantuin cari jalan tengahnya gimana gitu ya. Family meeting ini salah satunya gitu. Jadi pendengar yang baik dulu gitu ya, biar dia cerita, iya Ma, temanku tuh udah main Roblox, temanku udah main Minecraft. Masa aku nontonnya di rumah masih Cocomelon sama adik gitu ya, aku malu. Nah, kita tangkap deh, oh ternyata anak ini ngeyel banget minta games, landasannya adalah rasa malu dan takut tidak diterima oleh lingkungan sosialnya. Nanti kalau temenku ngomong tentang games, aku ngomong tentang apa dong? Dan dia takut dikucilkan. Dan ini ternyata berat sekali jadi anak ya Bapak Ibu. Karena ya ini dia takut dikucilkan. Maka apa jadinya kalau malah saya marahin di rumah gitu kan. Akhirnya kita ngobrol, oke, berarti kamu pengen main games supaya bisa ada obrolan sama teman-temanmu. Masalahnya kalau games online Bapak sama Mama belum izinkan, karena di situ kamu temanmu akan dari berbagai negara dan Bapak takut akan ada pengaruh yang tidak baik. Kita coba cari yuk games lain apa yang bisa kamu lakukan. Dan ternyata sesimpel dia main games bawaannya
TV yang kayak Flappy Bird itu biar nggak mati gitu ya, birdnya naik turun, cuman gitu aja ternyata dia udah merasa terpuaskan. Yang penting aku sama dengan temanku, aku main games gitu. Jadi gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Karena kami harapannya diskusi kita sore hari ini bukan cuma teori gitu ya, harapan kami kita bisa refleksi nih dari workbook itu ya Bapak Ibu. Oke, berarti anak saya masuk di usia yang mana? Ya, anak saya ada di tahap usia yang mana? Dengan tahapan usia ini, apa yang berarti yang perlu saya lakukan? Dan apa yang perlu saya hindari? Oke, jadi kalau tentang gadget atau screen time gitu ya, oke, apa saja sebenarnya yang nilai pentingnya dari teknologi digital ini gimana? Jadi di zaman kita ini mungkin screen time ini jadi frenemy gitu ya. Di satu sisi membawa dampak bagus, di sisi lain ada hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu. Nah, teknologi digital ini menurut berbagai research Bapak Ibu sebenarnya berdampak baik kok ke perkembangan kognitif anak-anak gitu ya. Paling gampang misalnya gini, kalau anak-anak usia 2-4 tahun menonton tayangan yang mengajak mereka bergerak misalnya gitu ya. Misalnya lagu-lagu dari Patty Shukla, kalau Bapak Ibu nanti mau lihat ya dari Patty Shukla gitu. Itu banyak yang mengajak anak-anak untuk bergerak gitu ya, menggerakkan misalnya tangan kanan ke lutut kiri, tangan kiri ke lutut kanan, terus make a circle dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya gerak ini juga berdampak baik untuk perkembangan kognitif anak. Atau nih saya punya satu contoh, jadi saya punya satu orang klien Bapak Ibu yang orang tuanya tuh sampai terheran-heran sampai konsultasi gitu ya. Karena anak ini itu di usia 10 tahun bisa membuat komik digital gitu. Jadi gambar komik gitu sampai komiknya bisa dibikin bergerak padahal anak ini tidak pernah diikutkan les formal. Bekalnya apa? Bekalnya otodidak dari YouTube gitu. Bergabung dengan dia punya bakat gitu ya. Nah, jadi tidak sepenuhnya teknologi digital ini jelek. Selama kita lihat, oh oke, anak saya kok suka gambar ya. Coba deh kita pilihin ya, kita download tuh YouTube yang ada namanya satu lagi Art Kids Hub gitu ya, kalau nggak salah ada juga di slide sini. Itu memang tutorial menggambar gitu, menggambar yang mencontohkan tuh orang beneran bukan kartun gitu ya, tutorial menggambar. Nah ini pas nih gitu ya antara bakatnya sama tontonannya gitu. Atau mungkin ada anak yang sangat tertarik sama sains gitu. Nah kita carikan deh tontonan-tontonan yang sesuai. Yang mau kita lakukan apa? Kita jadi digital mentor yang boleh kok penggunaan gawai dengan aturan dan batasan yang jelas, kita mendampingi dan memberi contoh. Nah, batasannya apa? Yang pertama kita lihat dulu dari batasan waktu ya Bu Beta ya, silakan. Ya, yang pertama dari batasan waktu. Bapak Ibu sebetulnya di bawah 18 bulan anak-anak itu tidak disarankan untuk menggunakan gawai gitu ya. Apalagi ini saya yakin Bapak Ibu pasti sudah sering dengar gitu ya. Tinggal menyepakati nih dengan semua pengasuh support system yang ada di rumah gitu ya. Kalau video call nggak apa-apa, karena kalau video call masih ada interaksi di situ. Dia masih ditanya, dia masih berusaha mengekspresikan jawabannya gitu ya. Lalu usia 2 sampai 5 tahun, ya baik Bapak atau Ibu Riza nanti kami share materinya. Usia 2 sampai 5 tahun itu maksimal 1 jam per hari. Dan idealnya Bapak Ibu 60 menit ini kita bagi menjadi 3 atau 4 kali nonton. Jadi per kali nonton 15 sampai 20 menit. Oleh karena itu pada saat putra-putri kita nonton, sebaiknya kita bantu memilih yang durasi filmnya itu bukan durasi panjang gitu ya.
Nah, nanti tontonan-tontonannya, contoh-contohnya akan saya sampaikan kemudian. Di usia 6-12 tahun, ini bisa 2 jam per hari, tetapi dipastikan tidak mengurangi waktu tidur dan aktivitas gerak, serta aktivitas sosialisasi dengan teman, gitu ya. 12 tahun ke atas bisa disepakati lebih lanjut. Oke, nah jadi Bapak Ibu, mungkin pertanyaan terbesarnya, tahu sih Mbak Prita teorinya, tahu kalau aku kelebihan gitu ya. Tapi gimana cara ngajak anaknya kalau diberhentiin dia nangis misalnya gitu ya. Nah ini ada dua cara positif disiplin Bapak Ibu mendisiplinkan anak tanpa melukai hatinya kira-kira gitu ya untuk menggait kerjasama anak. Meskipun cara-cara ini mungkin tidak sepenuhnya mulus atau 100% langsung berhasil. Yang pertama, wheels of choice. Nah, wheels of choice ini intinya ketika ada satu masalah, kita mengajak anak berdiskusi untuk mencari alternatif solusi. Ya, tadi kalau Bapak Ibu ingat kembali si Erikson bilang 3-5 tahun dan seterusnya sebenarnya anak nggak suka diceramahin, anak nggak suka dikasih instruksi. Mereka pengen diajak mikir bareng, gitu kan. Nah, contoh misalnya gini, di anak-anak saya nih, contohnya jam-jam rawan nih ya, di anak-anak saya biasanya mereka kelebihan screen time waktu saya kerja setelah makan siang. Nah, setelah saya gali, kita udah sepakat kan ya, 20 menit tadi Mama lihat kamu nontonnya sampai 1 jam. Kira-kira kenapa? Ya habis aku bosen mau ngapain lagi gitu kan. Keluar belum bisa, panas, Mama kerja. Oh oke. Jadi intinya kamu bosen dan kamu bingung mau ngapain. Jadi yang kita tangkap bukan kesalahannya anak. Kok nggak nurutin kesepakatan sih? Yang kita tangkap alasan dibalik anak melakukan kesalahan. Alasannya dia bosen, bingung, nggak tahu mau ngapain, gitu ya. Semuanya jadi nggak menarik gitu. Maka tugas saya sebagai orang tua adalah bantuin dia mikir. Oke, biar kamu nggak bosen, biar kamu tahu kamu mau ngapain, coba yuk kita rencanakan. Kalau Mama kerja, kalau Bapak kerja, dan kamu bingung mau ngapain, kira-kira apa aja yang bisa kamu mainkan? Atau aktivitasnya apa aja? Nah, sambil kita lihat mainannya anak atau kita kasih beberapa ide gitu ya, misalnya yaudah aku main Lego deh, yaudah aku nonton lagi tapi aku nontonnya yang bikin art and craft misalnya gitu, jadi nggak cuman ke layar aja misalnya, atau aku bantuin Mbak bikin ini deh jus buah misalnya gitu. Nah ide-idenya anak ini kita tulis dalam bentuk seperti roda gini Bapak Ibu, jadi wheels of choice. Ya, jadi Bapak Ibu terkait digital parents, ini menurut saya tantangannya memang besar gitu ya. Di satu sisi kita perlu tetap membawa mereka mengenal dunia digital. Di sisi lain dunia digital itu membuat mereka bisa berselancar dengan luas, sehingga kita perlu menetapkan batasan dengan tetap berusaha mengerti apa yang mereka rasakan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Sasa. Terima kasih Bu Prita. Oh, sambil nunggu nih Bu, mungkin saya ada pertanyaan nih. Kalau tadi kan dari sisi anaknya ya, kalau misalnya dari sisi orang tua nih, seperti pengalaman saya pribadi nih. Kalau saya kan bekerja ya dari pulang sampai di rumah tuh udah sore. Nah, energi saya kan udah mulai berkurang nih selama kita bekerja nih, sampai rumah kan tinggal mungkin 60-70% gitu. Terus anak saya ngajak main nih, masih oke nih, ngajak main sampai waktunya nemenin anak tidur. Itu udah tipis banget nih Bu energi saya. Jadi nemenin tidur sambil scrolling. Aduh bosan nih, nggak tidur anaknya, terus saya scrolling. Nah, gimana nih Bu? Biar saya tetap waras, tapi juga saya bisa membatasi ruang tadi itu Bu. Iya. Nah ini pengalamannya Mbak Bu Sasa ini persis gitu ya, setiap hari yang saya rasakan gitu ya sebenarnya. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang juga merasakan hal yang sama. Tahu sih idealnya pulang kerja itu main sama anak gitu ya, ketawa sama anak. Tapi energinya dari mana? Saya juga butuh hiburan gitu ya. Nah ini
biasanya gini nih, Bu Sasa dan mungkin Bapak Ibu semua. Yang pertama, kalau secara teori gitu ya, yang pertama kayak kita perlu tahu dulu apa sih yang paling bahasa cinta anak-anak saya tuh apa gitu ya. Nah ini saya tahu banget, oh bahasa cinta anak-anak saya itu sentuhan fisik, baik itu pelukan, terus kayak apa roboh-robohan di kasur gitu ya, pijet-pijetan gitu. Jadi saya akalin nih, oke, karena kita mungkin pengen rebahan gitu ya, oke, kalau malam, kayaknya kita seru ya main Rocket Space gitu, nih biasanya mainan andalan saya. Rocket Space ini kita susun bantal, susun guling, susun selimut, terus piknik di situ, pakai boneka, pakai mainannya mereka gitu ya. Yang kita lakukan cuman tidur-tiduran aja gitu, anaknya main sambil pura-puranya kita bobo yuk di Rocket Space, pura-puranya kita guling-guling yuk di sini misalnya gitu, atau kita main pijet-pijetan, mama capek nih, ada nggak yang mau mijetin mama ya, terus pakai oil misalnya apa gitu ya, mijetin kaki dan lain-lain, dan nanti gantian. Jadi dari kita nggak terlalu banyak keluar usaha untuk ngajak main, kita bisa istirahat gitu ya. Lalu yang kedua, nah ini saya juga persis banget sama Bu Sasa ya, kalau lagi nidurin anak pengen banget sambil scrolling HP. Padahal tahu ya idealnya nidurin anak itu memeluk, menatap matanya. Tapi saya juga butuh hiburan gitu ya. Nah makanya biasanya kalau setelah main terus nemenin mereka tidur tapi nggak tidur-tidur, saya pasang headset terus dengerin sesuatu gitu ya. Meskipun saya nggak lihat gitu ya. Kalau lihat takutnya mereka nyuruh aku tidur tapi mama main HP gitu kan. Tapi saya tetap sambil mendengarkan sesuatu untuk mewaraskan diri juga gitu. Nah itu mungkin bukan jawaban yang paling ideal ya, tapi ya itu realita yang selama ini saya lakukan gitu untuk membantu saya. Semoga membantu besar saya. Bu Prita, bagaimana tips untuk membatasi anak bermain HP agar seimbang antara belajar dan pegang HP, agar tidak keseringan main game, maaf. Apakah membatasi pakai jam HP melalui aplikasi dengan men-setting waktunya sudah cukup baik terkait psikologi ke anaknya? Gitu, Bu. Ya, baik. Nah, terima kasih Mbak Sasa, terima kasih juga Pak Hengki untuk pertanyaannya. Sebetulnya kalau saya boleh tahu, sebetulnya Pak Hengki masih bisa merespon. Putra atau putrinya usia berapa Pak Hengki? 12 tahun Mbak, yang paling besar. Wah. Itu 8. Ya, baik. Terima kasih Pak Hengki. Nah, ini tantangannya memang beda ya Bapak Ibu. Di anak 8 sama 12 tahun ini masuk ke usia pra-remaja dan remaja ini tantangannya sangat berbeda. Di usia ini sebetulnya settingan di aplikasi atau di HP, di laptop gitu ya sangat bisa digunakan. Nah, di sisi lain Bapak Ibu, Pak Hengki dan Bapak Ibu yang lain juga, di anak usia ini selain pembatasan kita, yang paling penting untuk kita tabung gitu ya adalah kedekatan kita dengan mereka, apalagi bagi kita Bapak Ibu yang bekerja gitu, karena di usia ini anak-anak itu masuk ke usia yang tadi ya kalau Erik Erikson bilang industry versus inferiority, masuk ke usia temanku lebih seru dari bapak ibuku, temanku lebih update dari bapak ibuku. Bapak ibuku itu ngelarang-larang aku, gitu ya, meskipun tidak semua, ya saya bukan bermaksud mengatakan Pak Hengki demikian, meskipun tidak semua, tetapi waktu bersama-sama dengan anak, waktu makan bersama, waktu kita ngobrol tanpa menasehati, ya hanya mendengarkan mereka, waktu untuk kita tahu mereka minatnya apa, ini tuh sangat penting di usia-usia ini. Boleh dibilang ini usia yang tantangannya luar biasa dan memang rawan gitu ya. Jadi dari segi pembatasan pakai aplikasi itu boleh ya, bahkan kita sudah bisa ya, saya lupa nama aplikasinya, tapi sudah bisa, kita bisa ikut memantau apa yang mereka buka juga gitu ya.
tetapi secara psikologis waktu-waktu spesial bersama dengan anak untuk menjalin koneksi ini betul-betul sangat berharga di usia ini. Semoga sementara membantu ya Pak Hengki ya. Terima kasih ya Bu Vita, sungguh luar biasa insight-nya. Kita semua banyak belajar banget nih sama Bu Vita nih. Baik, terima kasih Mbak Sasa, terima kasih Bapak Ibu semua dari Bina Pertiwi. Semoga ada kesempatan kita berdiskusi kembali. Terima kasih, selamat sore, sehat semua. Dan akhir kata, saya Sasa mohon maaf jika ada penyampaian dan sikap yang kurang berkenan. Saya juga izin undur diri, jaga kesehatan, dan sampai ketemu di acara selanjutnya. Bye-bye. Bina Pertiwi, trust us, we are great.